Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-91 yang lagi-lagi memang juga kalimatnya begitu singkat tetapi memiliki makna yang sedemikian dalam dan komprehensif. Bismillahirrahmanirrahim. Jalla Rabbuna ayyu'amilahu al-abdu naqdan fayujazihi nasi'atan. Jalla maha luhur, maha agung, maha sempurna, ya, segala maha lah ya. Ini sebutan Jalla Jalaluh misalnya. Rabbuna Tuhan kita, ya. Maha suci Allah, maha agung Allah gitu. Maha agung Tuhan kita. Ayu amilahu yento ngelakoaken atau beramal ya. Ngamalaken hu ing Rob sapa al abdu kawula nakdan hale kontan seketika gitu ya. Jadi maha suci Allah ya, ketika seorang hamba ini beribadah kepadanya secara tunai langsung dilaksanakan gitu ya. Seketika itu ya, ai halan seketika bi anwa'i taati dengan berbagai macam ketaatan kelawan piro-piro warnone ketaatan. Fayujazihi maka kemudian Rob atau Allah membalas abdun atau amal dari hambanya tadi itu nasi'atan bertempo gitu ya. Tentu Allah maha suci, maha sempurna dari ya sesuatu yang diasumsikan bahwa ketika hambanya beramal baik kepada Allah, melakukan perbuatan baik kepada Allah secara kontan ya, langsung katakanlah begitu, kok kemudian Allah memberikan balasannya bertempo gitu ya. Itu jauh dari kesan itu, jauh dari persepsi itu. Saudaraku yang saya hormati, hikmah ke-91 ini ingin memberikan informasi kepada kita, menekankan kepada kita bahwa apapun yang dilakukan oleh hamba kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita melakukan sekian banyak kebaikan demi atau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka balasan dari Allah itu ya kontan, tidak kemudian balasannya di akhirat. Ini saya kira menjadi sangat penting begitu ya, bahwa mungkin masih ada di antara kita yang punya kesan bahwa kita beramal sekarang tapi nanti pahalanya akan kita dapatkan di akhirat atau balasannya akan kita dapatkan di akhirat. Tidak seperti itu ternyata. Dalam konsep sufistik ya ala Ibnu Athaillah ya, justru Allah itu jauh gitu ya, atau maha suci ya. Jadi Jalla Rabbun maksudnya adalah Allah yang sebagai maha suci, maha agung ini jauh dari kesan itu gitu ya. Artinya bahwa apapun yang dilakukan oleh hambanya sekarang, ya balasannya sekarang. Nah, tetapi pengertian balasan sekarang itu ya bukan seperti hitungan kita matematis. Kita minta hari Selasa, Rebo dikasih, misalnya nggak seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita misalnya rajin beribadah, lalu tambah rajin, tambah senang bahkan menikmati beribadah ya. Apakah itu ibadah mahdhah berupa amalan-amalan sunnah misalnya, dari yang sholat, zikir, puasa, dan berbagai macam ya, sedekah ya, atau yang ibadah ghairu mahdhah, ibadah-ibadah sosial, ibadah-ibadah yang sifatnya horizontal gitu ya. Maka balasan Allah kepada kita tuh kontan, tidak lagi kemudian ditunda sampai yaumil kiamah nanti. Ini pengertian Jalla Rabbuna ayyu amilahul abdu naqdan fayujazihi nasi'atan. Pengertian fayujazihi nasi'atan saya bacakan dulu. Bi alla yu'tiyahu syai'an. Gambare yen to ora maringaken sapa Allah hu ing abdun syai'an ing sawiji-wiji ya. Maksudnya dengan Allah tidak memberikan balasan kepada hambanya tadi itu min jaza'il amalihi fil hali, berupa balasan amalnya sekarang gitu ya. Min jazai amalihi saking piwalese amale abdun fil halin dalam saknaliko ya. Kenapa tidak persepsi tadi itu tidak benar gitu ya.
kita mengerjakan amal perbuatan baiknya sekarang, lalu persepsi yang ada dalam pikiran kita adalah kita akan diberi balasan oleh Allah itu nanti. Mengapa itu tidak benar? Fa inna dzalika laisa sya'nal karimil qadiri. Fa inna dzalika sak temene mengkono-mengkono yujazihi nasiatan, ketika membalasnya itu nanti ya laisa mengko ora ono sapa Allah ora niku sya'nal karimi. Ya kalau gitu Allah bukan Maha Pemurah dong. Bukan maha apa ya bahasanya, bukan yang maha mulia, bukan yang maha memberi, bukan yang maha apa bahasa Indonesia loman ya, dermawan katakan lebih gitu ya. Jadi bukan karakter Allah atau bukan sifat Allah menunda-nunda balasan kepada amal perbuatan baik dari hambanya gitu ya. Fajazaul amali anapun utawi balesane amal perbuatan iku la yahtassu, tidak dikhususkan bidaril akhirati, dengan kehidupan akhirat nanti ya. Bahkan bal rubama, bahkan kadang-kadang ya, alharallahu taala minhu, alharo memperlihatkan siapa Allah ya, minhu dari jaza li ba'di auliyaihi, terhadap sebagian kekasih-kekasih Allah, sayan akan sesuatu fit dunya, di dalam kehidupan dunia. Bahkan ya Allah acap kali memperlihatkan balasannya yang kontan itu kepada sebagian kekasihnya gitu ya. Jadi memang balasan yang langsung, apalagi bisa dilihat secara kasat mata material dari Allah, itu memang hanya ditampakkan kepada sebagian wali-walinya Allah atau kekasihnya Allah, mungkin sebagai karomahnya gitu ya. Jadi mungkin kalau kita pernah atau mendengar cerita atau mungkin pernah menyaksikan sendiri sowan kepada orang arif misalnya gitu ya, arifillah, sowan kepada orang yang soleh, kemudian tiba-tiba kita bisa melihat bahwa orang saleh tadi itu kelihatannya kok nggak kerja tapi rezekinya selalu berlimpah misalnya, dan seterusnya. Ini memang tadi Allah terkadang memperlihatkan balasannya yang kontan tadi itu kepada sebagian kekasihnya tadi, tidak kepada orang awam. Nah, kalau kepada kita tentu kita bisa introspeksi. Kira-kira kalau kita beramal baik, mendekatkan diri kepada Allah, balasan dari Allah yang kontan kepada kita itu apa? Kita pasti bisa menganalisis. Nah, kita selama ini sehat, gitu ya, jauh dari penyakit, dianugerahi keluarga yang juga sakinah misalnya, anak-anak kita baik-baik, berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada kita, pekerjaan kita juga mulus, tidak ada hambatan yang berarti, kita senantiasa sehat, jauh dari mara bahaya, jauh dari halangan, jauh dari penyakit, itu sudah anugerah yang sangat luar biasa begitu ya. Bahkan ya di dalam penjelasan nanti ada juga kalimat bahwa watak asli dari manusia itu kan pemalas. Kita tiba-tiba nyun sewu gitu ya, suruh bangun malam, kan asalnya malas itu gitu ya. Lalu karena mungkin kita butuh, kita merasa perlu, kita pengen nangis di hadapan Allah, kita bangun malam, lama-lama merasakan enak, ketagihan, dan terus menjadi istiqomah. Itu jangan dianggap bahwa itu bukan balasan Allah kepada kita. Jadi makin kita rajin beribadah, makin kita mendekatkan diri kepada Allah, makin nyaman kita melakukan aktivitas kebaikan, itu juga ada peran Allah di dalam diri kita, yang kemudian dalam konteks hikmah ke-91 ini adalah balasan Allah yang langsung kepada kita. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan ya, liba'ti auliyaihi syai'an fid dunya. Lalu wa yatahaqqaquna, dan para aulia tadi itu mampu menyatakan ya bihi dengan jaza tadi itu, qabulaha ya, di dalam menerima pemberian-pemberian tadi itu. Jadi kalau yang diperlihatkan pemberian ya mungkin material begitu ya, pemberian atau balasan langsung dari Allah ya para kekasihnya gitu, mereka ya karena pangkatnya sudah sampai, sudah memadai, ya mereka tidak jadi orang yang aneh, alias mereka betul-betul dengan diberikan balasan oleh Allah berupa kelebihan-kelebihan material tadi itu, mereka makin mendekatkan diri kepada Allah, makin bersyukur kepada Allah. Nah, kalau itu misalnya levelnya kita diberi kelebihan materi, jangan-jangan malah kemudian kita makin lalai.
makin sibuk ngurusin bisnis kita, makin sibuk ngurusin harta kita, sehingga kita malah makin nggak punya waktu sama sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu sekali lagi kalimat jalla rabbuna ayyu amilahul abdu naqdan fayujazihi nasi'atan ini adalah sebuah kalimat yang harusnya kita jadikan sebagai bahan untuk memperjauh persepsi kita, menjauhkan persepsi kita bahwa Allah itu membalasnya itu nanti. Sama sekali tidak seperti itu. Justru Allah ya menurut versi hikmah ke-91 ini adalah Allah langsung memberikan balasan kepada kita atas amal perbuatan baik yang kita lakukan. Hanya bentuk balasan langsungnya tadi itu ya tidak seperti yang sebagian dizohirkan atau dibelitkan kepada sebagian wali-wali Allah, sebagian kekasih Allah tadi itu. Mudah-mudahan saudaraku yang saya hormati, makin kita menyelami, makin kita mendalami hikmah demi hikmah dari Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah ini, hati kita, jiwa kita itu makin proporsional begitu ya. Sehingga endingnya adalah kita akan senantiasa nyaman ya atas apapun peristiwa yang kita hadapi. Ketika diberi cobaan, kebahagiaan, kita tidak euforia, tidak berlebih ya di dalam mensikapi kebahagiaan. Dan pada saat yang bersamaan ketika kita dikasih cobaan, kesulitan, kita pun ya menjadi orang yang mudah move on, tidak gampang kemudian terlena dalam kesedihan, larut dalam kesedihan, bahkan kemudian melahirkan sikap yang tidak bersyukur dan bahkan kemudian mencari-cari kesalahan Tuhan atas diri kita. Sehingga sekali lagi hikmah demi hikmah ya, dari hikmah pertama sampai dengan sekarang ya, kita sudah masuk alhamdulillah ke 91, ini mengajarkan kita untuk senantiasa memiliki suasana batin yang proporsional tadi itu, untuk kemudian bisa memicu semangat kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.